Halo, selamat pagi. Kali ini kita sebagai workshop mau dapur yang berjudul Akuntansi Perpajakan edisi 3 ya. oke, Dari Sukrisna Agus dan Etrali. ya seperti ini ya bukunya. Nah, sebelumnya kita perlu kenal nggak? Karena Sudah kenal ya. Jadi Oke, karena sudah kenal jadi tidak usah berkenalan. Nah, kali ini kita bedah buku yang berjudul babnya itu pendapatan, penghasilan, dan penjualan di halaman 207. Karena ini 3 fungsi yaitu pendapatan, penghasilan, dan penjualan. di sini tuh akuntansi dalam SAKETA yang diatur oleh IAI pada tahun 2009 di halaman 114 sampai 122. Pendapatan atau income berarti suatu penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan itu kayak kita harus dari penjualan barang gitu ya, terus atau penanaman jasa gitu ya. Apa bisa disebut dengan pendapatan, lebih gampangnya gitulah Ya. Nah, ini ya pendapatan, penghasilan, dan penjualan itu kan dalam satu fungsi ya biasanya kayak misalkan kita ada pendapatan pasti namanya itu penghasilan, dan pendapatan dan penghasilan itu pasti dari penjualan. Betul. Yang diperoleh. Penjualan itu adalah sesuatu kegiatan penjual beli barang seperti kita mendirikan usaha ya. kita menjual alat-alat Alat kasir juga ya. hanya produk yang kita jual. Selain itu ada yang dimasukkan penghasilan objek pajak. Bisa dijelasin sama Mbak Dida penghasilan objek pajak ya. Menurut pasal 4 ayat 1 UU BPA nomor 36 tahun 2008 yang merupakan objek pajak dan sebagai berikut. Yang pertama itu penggantian atau imbal kenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan. Dan yang kedua itu ada hadiah dan kemudian pekerjaan atau kegiatan pengembangan. Terus yang ketiga laba usaha. Nah, ada keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta nih. Yang pertama itu keuntungan karena pengalihan harta kepada perseorangan. Yang kedua itu ada keuntungan pengalihan harta kepada pemegang saham. Terus yang ketiga ada keuntungan karena likuidasi. Terus yang keempat ada keuntungan karena pengalihan harta berupa hiburan. Terus yang kelima keuntungan penjualan, pengalihan untuk seluruh hak pengembangan, dan kurang lebihnya seperti itu sih tentang penghasilan objek pajak. Mungkin itu dapat diakui sebagai kayak pendapatan itu dan keuntungannya itu umumnya diakui apabila pendapatan dan keuntungan telah direalisasikan ya kan, seperti itu. Terus pendapatan keuntungan tersebut telah dihasilkan karena sebagian besar dari proses untuk menghasilkan laba gitu. Jumlah BPH yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan atau digabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak final dalam perhitungan BPH pada akhir tahun dan seperti tahunan. Nah, menurut pasal 4 ayat 2 nih, itu ada penghasilan berupa bunga deposit, terus ada penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham, terus penghasilan dari transaksi pengalihan harta, sama penghasilan lainnya sih. Itu pengenaan pajak yang diatur. Jadi ada berbagai penghasilan yang diatur oleh pemerintah ya. Jadi nggak hanya satu penghasilan terus satu peraturan kayak gitu ya, mungkin yang bisa dipahami. Itu biasanya ada penentuan laba itu tidak hanya di kriteria kemampuan pendapatan kan. Nah itu mungkin ada prinsip-prinsipnya untuk mengakui beban dan kerugian. Mungkin yang pertama adalah penyandingan langsung, yaitu mempertemukan beban dalam pendapatan tertentu. Contohnya harga pokok penjualan jelas merupakan beban langsung yang dapat ditandingkan dengan penjualan barang. Nah, yang kedua pengakuan segera
atas beban-beban yang tidak berkaitan dengan pendapatan tertentu, tapi berkaitan untuk memperoleh barang dan jasa yang secara tidak langsung membantu penghasilan mendapatkan. Diakui sebagai beban periode yang bersangkutan, contohnya biaya gaji, biaya admin, dan lain-lain. Yang ketiga, alokasi sistematik dan rasional dilakukan untuk memperkuat beban umum yang berkaitan dengan aktiva yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Penghasilan itu ada yang bukan objek pajak ya, berdasarkan pasal 4 UU PPh nomor 36 tahun 2008 itu yang berupa bantuan atau sumbangan. Nah, yang kedua itu warisan, yang ketiga harta yang termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana itu pengganti saham atau penyertaan modal seperti itu. Oke ya, kita tahu lah apa definisi tadi penjualan, terus macam-macam pendapatan yang dikenakan pajak dan tidak dikenakan pajak. Misalnya tadi sumbangan kalau misalnya kita kasih pajak kan Iya, nggak mungkin. Kan, kayak kita mencari sumbangan untuk menghasilkan pada orang yang tepat gitu kan. Masa iya harus ditarik pajak dulu baru dikasihkan orang, pasti kan nanti berkurang nilai nominalnya. Jadi mungkin yang buat ada pajaknya sendiri itu kayak misalkan penghasilan dari gaji kita, Betul. terus penghasilan dari usaha, badan usaha, kayak usaha sendiri atau usaha milik orang lain atau badan negara gitu kan. Oh iya, dia biasanya kena pajak ya? Iya. Iya. Ada pajak. Iya. Kayak misalkan kita mendapatkan mobil, motor, kita harus membayarkan pajaknya. Penghasilan itu sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk dan peningkatan aset. Terus kalau penghasilan itu mencakup pendapatan, revenue, dan keuntungan. Pendapatan revenue sendiri itu merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas. Terus yang keuntungan itu atau yang biasanya disebut gains ya, itu sebagai kenaikan ekuitas atau aset bersih yang berasal dari transaksi periferal atau insidental pada suatu entitas dari transaksi mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi, seperti itu mungkin. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Jadi kami undur diri dulu. Bye bye.